Nah, gue pengen nanya nih, lu tadi reporter bukan? Iya. Lu di sebagai kadipri punya nggak sih kayak tujuan gitu niatan untuk divisi lu sendiri di reporter tuh mau kemana gitu? Lu mau bikin apa? Kedepannya sih ya gue ada niatan nih buat bikin tim liputan. Welcome to podcastnya Broadcast. So, kembali lagi bersama gue Salma di podcast kali ini. Oke, jadi di samping gue udah ada Kezia selaku bintang tamu pada podcast kali ini. Halo Kezia. Halo. By the way, gimana nih kabar lo? Alhamdulillah baik ya. Lo sendiri gimana? Alhamdulillah gue juga baik, walaupun tanggal tua ya. Oke, jadi Kay di sini gue sengaja ngundang lo karena gue tuh pengen ngomongin tentang public speaking dan divisi reporter. Karena kan yang gue tahu nih ya, lo tuh katanya tuh salah satu anak broadcast yang masuk divisi reporter, betul? Betul. Tapi sebelumnya nih, gue tuh pengen nanya awal mula lo bisa masuk divisi reporter dan juga broadcast itu gimana tuh? Awalnya sih gue cuman iseng ya. Kenapa tuh isengnya? Diajakin temen kayak, Kay ikut broadcast yuk. Nah berhubung gue nggak ikut eskul apapun, jadi gue ngiyain dong. Tapi sebelumnya tuh lu punya nggak sih kayak basic yang udah lu siapin gitu dari lama sebelum masuk broadcast? Kalau basic sendiri yang gue punya ya sebelum masuk broadcast itu cuman percaya diri aja sih. Menurut gue ya, percaya diri itu ngajarin kita buat nggak ngebanding-bandingin diri kita sendiri sama orang lain gitu. Oh, iya betul. Percaya diri juga ngebantu para audiens ngerasa nyaman gitu pada saat kita menyampaikan sesuatu gitu. Sebelum lu masuk broadcast nih, lu tuh emang udah punya ketertarikan sama jurnalistik atau enggak? Udah ada sih ketertarikan di jurnalistik. Dari kapan tuh? Kayaknya dari SMK ini deh, masuk SMK ini. Berarti emang baru-baru? Iya, baru-baru ini. Kenapa lu tertarik sama jurnalistik? Menurut gue ya, jurnalistik itu memiliki keterampilan yang beragam sih ya. Mulai dari keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam berwawancara, terus menurut gue punya wawasan yang luas juga gitu. Iya, emang lumayan ini ya. Jadi kan kayak jurnalistik ini yang sering bagi-bagiin berita gitu. Iya. Pasti dia punya banyak pengetahuan. Nih, lu kan divisi reporter nih. Kalau misalnya kayak dikasih kesempatan gitu, lu pengen gak sih ada niatan mau masuk divisi lain selain reporter? Ada sih. Kenapa tuh? Divisi apa? Divisi film. Kenapa lu pengen masuk divisi film? Karena menurut gue pribadi ya, setiap orang itu punya imajinasi dan mimpi. Imajinasi juga bisa kita wujudkan dalam bentuk apapun. Salah satunya itu film sih menurut gue. Nih di film kan pasti banyak banget karakternya ya. Kayak ada sutradara, penulis naskah, terus kru juga. Lu nih lebih tertarik ke karakter yang mana? Penulis naskah sama talentnya sih. Kenapa lu tertarik ke situ? Karena menurut gue ya kalau jadi penulis naskah nih kayak kita bisa menyalurkan ide-ide kita tuh di situ, di film itu. Terus kalau talentnya itu menurut gue kayak kita bisa mengekspresikan gitu ya apa yang kita imajinasiin gitu. Lu nih udah ada di divisi reporter ini udah berapa lama tuh? 9 bulan sih kurang lebihnya ya. Berarti lumayan lama ya, hampir setahun. Iya. Nah selama lu masuk divisi reporter nih, ada nggak sih kesusahan yang sering lu alamin? Ada sih. Mulai dari bikin opening, bikin pertanyaan, sama closing itu menurut gue kayak susah sih karena gue bikin sendiri juga. Oh jadi lu nulis sendiri? Iya. Keren ya. Nah gue juga pengen tahu nih, gimana tuh program kerja divisi reporter? Kan kalau gue sendiri sebagai divisi podcaster kan kayak ditugasin seminggu 2 kali gitu kan. Nah divisi reporter nih kerjanya pas ada acara doang apa gimana? Kerjanya pas ada acara doang sih. Berarti emang ada acara penting baru turun? Iya. Reporter sendiri juga biasanya ya
yang udah gue liput nih. Acara P5, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Pesantren Kilat, Hari Guru, sama baru-baru ini tuh gue ngewawancarain di angkatan 16 ini kelulusan. Oh berarti baru yang kemarin? Iya, Itu lo ngewawancarain siapa aja? ngewawancarain Pak Kurniadi, panitianya, siswa-siswi yang lulus, sama Utopia Band juga. Nah, lu tadi ngomong ngewawancarain band Utopia. Iya. Itu tuh gimana tuh perasaan lu pada saat ngewawancarain mereka? Menurut gue ya perasaannya tuh campur aduk ya. Senangnya ada, gregetnya juga ada, karena kayak di situ gue belum nyiapin pertanyaan apapun, kayak langsung gitu bener-bener tuh. mendadak. Iya. Terus senangnya ya gue berkesempatan gitu ngewawancarain mereka. Selama lu masuk divisi reporter nih, ada nggak sih manfaat yang lu ambil gitu dari divisi itu gitu buat diri lu? Menurut gue pribadi ya manfaatnya tuh banyak banget. Salah satunya tuh kayak mengasah kemampuan bicara kita, terus keterampilan berkomunikasi juga, dalam berwawancara juga. Terus kita kayak bisa bedain juga nih mana bicara yang non formal, mana yang informal, non formal sama formal. Nah, gue pengen nanya nih, lu kadip reporter bukan? Iya. Lu nih sebagai kadip nih punya nggak sih kayak tujuan gitu, niatan untuk divisi lu sendiri, divisi reporter tuh mau kemana gitu, mau dibikin apa gitu? Kedepannya sih ya gue ada niatan nih mau bikin tim liputan ini nih jadi tim WWS, WWS apa tuh? wawancara warga Semek Sakras nih. Berarti emang lu tuh buat ke depan ada niatan buat bikin satu kru yang emang khusus buat liputan. Iya, karena kan gue juga nggak bakal selamanya nih di broadcast, nggak bakal selamanya kayak ngeliput mulu gitu. Pasti juga nanti bakal ada kelas yang ngegantiin gitu. Ya kadang juga kalau misalnya mau liputan juga kadang sering bingung siapa yang videoin. Iya. Ya. Nah, yang terakhir nih ya, kita kan sebagai penonton juga pasti pengen gitu tipsnya nih, tips dari lu nih buat tampil percaya diri di depan kamera gitu sama pede tuh apa tuh tipsnya? Ada 4 sih tipsnya ya. Yang pertama tuh materi, kayak kita tuh menyusun poin-poin pentingnya, sama menggunakan kata-kata yang baik, juga mudah dimengerti. Sama ingat ya, materi itu bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami. Karena menurut gue ya percuma kalau kita hafal sama materinya tapi kita nggak tahu maksudnya gitu, nggak Iya. paham. Bener banget, kadang kayak udah susah-susah ngapal terus tiba-tiba pas udah di tag itu biasanya ngeblank gitu, iya gak sih? Iya. Ya. Nah, yang kedua itu ada audiens. Kenapa dalam berpublic speaking itu kita harus tahu siapa audiensnya terlebih dahulu, biar bisa menyesuaikan bahasa dan body language sih menurut gue ya. Nih, body language itu apa tuh? Body language itu menurut gue kayak gerakan tubuh yang dialami secara kayak refleks gitu. Oh, refleks ya. Iya. Tapi lu sendiri pas kayak ngeliput orang gitu, sering gak sih kayak ngalamin refleks gitu? Sering sih. Sering. Iya. Lanjut. Yang ketiga tuh teknik ya. Dalam berpublic speaking itu ada 3 V menurut gue ya. Ada voice. Voice itu kayak kita mengatur intonasi nadanya gitu dalam bersuaranya. Yang kedua itu ada visual, kayak dari cara berpakaian kita yang rapi, juga ekspresinya harus gimana gitu. Terus yang ketiga tuh ada visual ya. Menurut gue visual tuh kayak kita harus menggunakan ya bahasa yang mudah dimengerti sama para audiens, terus bahasa yang baik juga. Iya. Nah, terus yang terakhir, yang nomor 4, Hati sih menurut gue. kenapa tuh bisa hati gitu? Karena menurut gue ya nyampein sesuatu tuh nggak cukup kalau cuman pakai suara sama body language aja. Kita juga butuh ya kayak Suasana hati. iya mood yang pas gitu. Terus juga kayak biar para audiens nih ngerasa ngerti dan nyaman juga. Iya, kadang kalau misalnya emang hati lagi nggak mood gitu kan, kadang emang males ngerekam sih, males liputan juga gitu. Kalau gue Iya. juga sering. Oke, mungkin segini aja podcast kita kali ini. Buat
Sebelumnya gue mau makasih dulu ke Kay karena udah mau nemenin gue dan juga suka rela hadir di podcast ini. Makasih Kay. Iya. Buat kalian juga yang mungkin masih penasaran sama podcast-podcast selanjutnya, jangan lupa tetap pantengin YouTube Broadcast Kultural. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.